Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam kunjungan kerja Kunker di Kota Palembang dalam rangka evaluasi penanganan karhutla di wilayah Sumbaksel tahun 2023. Di sela-sela Kunker, Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memimpin gelar pasukan yang dihadiri langsung oleh perwakilan instansi terkait seperti TNI, Polri, BPBD, Dinas Kesehatan dan Mangala Apni Sumsel. Bertempat di Base Operasional Selanut Sri Mulyono Herlambang, SMH Palembang. Jumat tanggal 8 September tahun 2023. Dari hasil peninjauan Kasat Jenderal TNI Dudung, titik api pada Jumat, hanya terpantau ada 27 titik api yang terdeteksi melalui aplikasi Songket, dikatakan Jenderal TNI Dudung. Titik-titik api setelah dicek ternyata bukan berasal dari kebakaran hutan, kebun dan lahan. Dikatakan Kasat, guna meminimalisir titik-titik api, pihaknya turun langsung ke lapangan. Hal ini tidak terlepas dukungan dari semua personel, sarana dan prasarana penanganan karhutlah di Sumsel sangat baik. Walau diakuinya ada beberapa hal yang mana titik api sulit dijangkau oleh personel melalui jalur darat, sehingga diperlukan penanganan dari jalur udara. Siap. Kalau ke tanah nggak bisa ya? Siap. Tidak, Pak. Ini Siap, ini heli datang dari Vietnam kan? Ke Makassar. Siap, Latua inilah bisa mengadamkan api tidak? Insya Allah benar. Bisa ya? Siap. Salaman dulu. Siap. Izin Bapak. Ya, sini, Pak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, siap Bapak. Siap dari Lubulinggo. Oh iya siap. Iya. Iya Bu Bambang. Iya. Oke. Ini arahan utah. siap. Arahan yang di Saya melalui heli, kemudian tadi di lapangan dilakukan secara fisik langsung bahwa hari ini hanya 27 titik. Memang titik-titik api itu juga belum tentu juga kalau kita lihat di layar televisi itu belum tentu juga bahwa itu menunjukkan titik kebakaran. Karena banyak faktor-faktornya. Di aplikasi bisa kita terdetek bahwa titik api itu rupanya itu pabrik batubara, pabrik kelapa sawit. Ada juga karena panasnya sungai kemudian meluap, ada asapnya, itu kemudian dikiranya hotspot, padahal bukan juga. Termasuk hal-hal yang lain, knalpot aja pikirannya itu. Nah, inilah yang kemudian akhirnya kita minimalisir, kita cek langsung di lapangan. Dan peralatan-peralatan yang tadi kita cek, ya menurut saya sudah memadai. Memang ada hal-hal yang memang perlu kita tingkatkan sesuai laporan dari Pangdam dan Rem Kapolda bahwa ada titik-titik api yang sulit kita jangkau karena memang sarana dan prasarananya, karena memang tidak ada jalan dan sebagainya. Oleh karenanya yang efektif kita menggunakan pesawat. Tadi kita berangkatkan. Dan di Sumsel ini saya lihat sudah terkoordinasi sehingga diantisipasi di mana titik api itu muncul. Di situ juga sudah ada pos gabungan, ya satgas gabungan. Jadi bagaimana kalau itu muncul kemudian langsung, termasuk juga di sini kan banyak lahan-lahan gambut. Bagaimana teknisnya penanganan lahan-lahan gambut pun itu langsung tidak serta-merta dipadamkan, tapi sampai di titik dilubangi ke bawah beberapa meter sehingga pada saat setelah dipadamkan tidak muncul lagi. Ini langkah-langkahnya saya lihat sudah bagus sekali dan diharapkan ke depan tidak seperti pada tahun 2015-18 ini cukup besar. Dan sinergitas TNI, Polri dan seluruh komponen yang ada ini luar biasa, termasuk masyarakat. Dan tindakan hukum dari Kapolda juga
tegas. Sudah beberapa orang yang dengan sengaja dia mencoba membakar sehingga langsung ada tindakan-tindakan hukum. Saya rasa itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Izin langkah personil atau apa begitu untuk selanjutnya? Personil tadi saya lihat disiapkan sampai 9 ribuan. Saya rasa cukup. Kalau misalnya kurang biasanya nanti daerah akan minta ke pusat ke saya. Belum waktunya, kelihatannya masih bisa diatasi oleh daerah masing-masing. Termasuk mungkin peralatan itu ya? Ya, ini kan masih di daerah. Peralatan pasti nanti kalau misalnya ini sudah menjadi bencana nasional pasti akan langsung ditangani oleh pusat. Oke, terima kasih. Sementara itu, Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang, Kolonel Penerbang Sigit Gatot Prasetyo, selaku Dansus Satgas Udara Penanggulangan Karhutbunlah, mengatakan titik api paling banyak di Kabupaten Musi Banyuasin, Muba, Oki dan Ogan Ilir, sementara kabupaten kota hanya beberapa saja. Sedangkan kendala petugas karena lokasi kebakaran yang semakin meluas karena lokasi yang terbakar merupakan lahan gambut. Untuk pemadaman dari udara, dikatakan dan Lanut SMH Palembang memiliki 6 unit pesawat helikopter, 1 untuk patroli dan 5 unit untuk waterbombing, akan tetapi saat ini ada 2 pesawat yang dalam perbaiki karena jam terbang helikopter tersebut sangat tinggi. Diperkirakan dalam waktu dekat 2 pesawat tersebut dapat beroperasi kembali. Ya, terima kasih rekan-rekan media dan seluruh masyarakat sekalian di Provinsi Sumatera Selatan. Merupakan suatu kehormatan bagi kita pagi ini dikunjungi oleh para pimpinan dari pusat. Hari ini dikunjungi oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dan seluruh jajaran untuk melihat bagaimana kesiapan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menghadapi bahaya Karhutbunlah yang terjadi di tahun 2023 ini. Alhamdulillah kita sampai dengan hari ini, tadi pagi termonitor ada 27 titik panas, walaupun tidak semuanya titik panas tersebut terbukti di lapangan. Kita selalu melaksanakan koordinasi dan komunikasi. Kita memiliki satu aplikasi yang sangat baik di sini, yaitu aplikasi Songket yang juga terpadu dengan seluruh data dari satelit dan seluruh data yang ada di lapangan, baik itu dari unsur darat maupun Satgas Udara. Kami dari Sub Satgas Udara di bawah komando Bapak Danrem dan Bapak Gubernur selalu siap untuk melaksanakan tugas sejak dini, dan kami selalu melaksanakan pemantauan secara udara. Kemarin kami melaksanakan tugas bersama Bapak Danrem untuk melihat situasi di Provinsi Sumatera Selatan. Titik yang paling banyak kami temukan itu di wilayah Kabupaten Muba, kemudian Oki, dan di daerah OI juga ada, kemudian ada beberapa wilayah juga di sebelah barat. Untuk kondisi saat ini memang beberapa titik lokasi kebakaran itu cukup masif meluas dikarenakan kondisi gambutnya sudah mengering, dan ini yang menjadi permasalahan bagi kita. Saat kita padamkan, besok masih berasap karena asapnya datangnya dari dalam gambut. Kami berupaya dengan seluruh jajaran, teman-teman semua stakeholder, berupaya untuk mencegah ini menjadi lebih masif dan meluas. Dan kami juga mohon dukungan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda Sumsel, himbauan kepada warga masyarakat untuk menghindari tidak ada lagi yang membakar atau membuka lahan secara serampangan ataupun tidak sesuai dengan ketentuan. Berapa heli Pak yang dipakai? Armada heli saat ini ada 6, 1 pesawat patroli dan 5 waterbombing. Kondisi waterbombing katanya masih ada 2 Baik yang Pak, mati. ada 2 pesawat waterbombing dikarenakan jam terbang yang cukup tinggi itu saat ini sedang dalam perawatan, namun 3 saat ini semuanya sedang beroperasi. Kapan bisa mulai bergerak lagi yang 2 itu Pak? Insya Allah mungkin dalam waktu 2-3 hari ke depan. Baik. Untuk TMC Bapak, kami menginformasikan kemarin sudah kita laksanakan di bulan Mei dan Juni, semua sudah berjalan dengan baik. Namun untuk di akhir bulan ini sampai dengan nanti di bulan Oktober, kami belum bisa melaksanakan TMC dikarenakan potensi awan hujannya belum memungkinkan untuk melaksanakan operasi TMC karena kita membutuhkan potensi awan hujan tersebut. Ketersediaan air gimana Pak kondisi? Untuk pelaku pembakaran hutan, kebun dan lahan yang terjadi di wilayah hukum Sumsel, pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sumsel di tahun 2023 telah menangani 16 perkara dengan 26 orang tersangka warga, sebagian besar kasus pembukaan ladang.
Sampai saat ini tidak ada korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka. Tahun 2023 ini ada 16 perkara dengan 26 orang pelaku yang ditangani Polda dan jajaran. Kebanyakan mereka ini membuka ladang dengan cara membakar, di mana 6 perkara sudah tahap 2, diserahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Untuk korporasi saat ini belum ada, terang Kapolda Sumsel Irjen Pol A. Rahmat Wibowo. Dari 16 perkara yang ditangani pihak Polda Sumsel dan jajarannya, kebanyakan berasal dari kabupaten perbatasan ibu kota Palembang. Paling banyak itu di daerah Oki, Oi dan Banyuasin, ujarnya. Untuk tahun 2023 ini ada 26 perkara yang ditangani oleh jajaran kepolisian terkait membakar hutan dan lahan. Kebanyakan mereka membuka ladang. Saya ulangi, ada 16 perkara dengan 26 pelaku. 6 perkara diantaranya sudah di tahap 2, sudah diserahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan. Paling banyak di daerah mana? Membuka lahan. Membuka lahan. Di daerah mana Pak paling banyak Pak? Paling banyak di daerah Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyuasin. Sudah ada korporat nggak Pak? Belum ada. Baru Belum ada perorangan ya? korporasi. Ya. Pencegahan ke depan Pak? Nah, Gimana, tadi Pak? bersama Pak Danrem, bersama Ibu Ketua DPRD, Pak Lima, minggu depan insya Allah kita sudah mulai membuat latihan praoperasi hari Senin. Kemudian paling lambat hari Rabu kita akan melepas personil Polda dan Korem untuk ke desa-desa yang paling sering terjadi kebakaran. Nah, kesempatan ini juga saya bersama Ibu Ketua DPRD menghimbau seluruh camat, kepala desa untuk terus mengingatkan warganya. Kalau kebakaran hutan itu nggak ada nyamannya. Tadi pagi kita bisa cium bau asap ya. Kemudian untuk penerbangan juga tidak aman. Jadi tolong pengertiannya, bersabar, anak-anak sekolah, ISPA ya, itu banyak kerugiannya. Ini ada Pak Danlanut juga di sini. Beliau yang mengendalikan pemadaman udara ya. Siap. Jadi kita bekerja keras semuanya. Yang paling penting masyarakat kita. Masyarakat kita melalui kesatuan masyarakat yang paling kecil, dari RT, dari RW, dari desa, dari dusun, kecamatan. Itu pemimpin-pemimpinannya, baik pemimpin formil maupun non-formilnya, tokoh-tokohnya harus mengingatkan. Kita udah pernah ngalami bencana buruk 2015-2019, nah sekarang siklusnya 4 tahun katanya, dan ini El Nino-nya cukup panjang, musim panas cukup panjang. Kalau tahun lalu masih kemarau basah ya Bu ya, kemarau basah, jadi walaupun kemarau masih ada hujan. Kemarin kita dapat anugerah hujan dikit, tipis, tapi cuma sebentar. Kita sama-sama berdoa semoga hujan turun. Dan yang paling penting masyarakat jangan bakar sampah, jangan bakar lahan, jangan membuang puntung rokok, jangan memasak di hutan yang tidak terkontrol. Sanksinya apa Pak? Sanksi bagi mereka yang tetap? Ada sanksinya, pidana itu ya, cukup berat sanksinya. Jadi tolong masyarakat, kita juga tidak ingin menghukum masyarakat, tetapi yang paling penting adalah kesadaran masyarakat tidak menimbulkan api ya. Hari Rabu atau hari Selasa insya Allah kita akan undang media nanti bersama-sama. Dari Polri saja perkiraan sekitar 400-an. Difokuskan gimana nanti Pak? Ogan Komering Ilir, Banyuasin. Tugas mereka apa aja Pak? Tugas mereka itu terutamanya adalah masuk ke desa-desa, ketemu sama tokoh-tokohnya, nah, sosialisasi. Kita juga merencanakan Zoom meeting bersama para bupati, para wali kota, melibatkan camat dan kepala desa, nanti dikumpulkan di kecamatan atau di polsek atau di koramil gitu ya. Supaya bangun, ayo kita ingat supaya kebakaran ini harus kita cegah bersama. Sampai kapan mereka bertugas? Ini kita akan bergesekan dengan persiapan pemilu kada, kampanye. Jadi pemilu itu kampanye mulai 28 November. Jadi kita sebelum itu harus sudah berhenti untuk persiapan kampanye. Jadi masyarakat terus ngerti, petugas punya kegiatan.